Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Suara Pakar yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan hingga insya Allah kita sampai pada hari kemenangan yang kita cita-citakan. Kemudian selawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia dari masa-masa yang jahil hingga pada masa yang berilmu pengetahuan saat sekarang ini. Izinkan dalam kesempatan ini saya membahas tentang perbedaan yang terjadi di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah, maka pada dasarnya jangan sampai semangat berpuasa kita di bulan Ramadan ini berlebihan sehingga seluruh ibadah itu termasuk ibadah sholat itu tidak terlewatkan, tetapi sholat fardunya ketinggalan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kemudian dalam berbicara tentang sholat tarawih, kita harus pahami bahwa hadis Rasulullah itu ada yang bentuknya dia sunnah berupa perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, ada yang bentuknya asar. Asar itu adalah sahabat melakukan, tetapi Rasulullah ada yang bentuknya takrir. Maksudnya ada yang bentuknya takrir. Apa itu takrir? Takrir itu dilakukan oleh sahabat, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah mengetahui bahwa sahabat melakukan itu dan tidak melarangnya. Nah, itu disebut dengan takrir. Nah, maka dalam konteks sholat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud, maka di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Hal ini berdasarkan bahwa dalam satu hadis bersumber dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini, Aisyah mengatakan bahwa baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat malam itu sebanyak 11 rakaat. Nah, kemudian 4 rakaat tahapannya yang pertama, yusallu arba'an rakatin, dan kemudian jangan ditanya, kata Aisyah, jangan ditanya apakah panjangnya atau baiknya. Nah, kemudian Rasulullah sholat kembali tahap kedua 4 rakaat. Kemudian jangan ditanya panjang dan baiknya bacaan Rasulullah. Dan kemudian sholat 3 rakaat itulah yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sholat witir. Nah, hadirin jemaah suarapakar.com yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam pendapat-pendapat para ulama-ulama mazhab fikih, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu tidak ada memang yang melaksanakan atau menganjurkan 11 rakaat. Hampir rata 23 rakaat sesuai yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu bagaimana pelaksanaan itu terjadi? Memang ada satu riwayat yang dimana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat qiyamul lail tersebut di masjid. Nah, jadi tidak dijelaskan itu di hari keberapa, tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan itu di hari ke-23 pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, pada tahun kedua Hijriah itu di bulan Ramadan Rasulullah melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail di masjid. Kemudian diikuti oleh para sahabat, dan kemudian di hari keduanya Rasulullah melaksanakan lagi, dan di hari ketiga atau hari keempat dalam riwayat tersebut disebutkan Rasulullah tidak datang lagi, padahal waktu itu sahabat dan umat Islam sedang berkumpul untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau tarawih.
Tapi Rasulullah ditunggu-tunggu tidak hadir, maka keesokan paginya Rasulullah menyatakan apa yang telah diperbuatnya tadi malam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa aku mengetahui kalian menungguku tadi malam, tetapi aku tidak hadir. Sungguh aku khawatir kalau nanti sholat tarawih itu menjadi wajib hukumnya di tengah umat Islam. Nah, itulah alasan Rasulullah mengapa akhirnya Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih berjemaah pada masa itu. Nah, dalam sejarah Islam, sholat tarawih dilakukan secara berjemaah kembali, itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Karena pada saat itu, syiar Islam waktu itu harus dikembangkan kembali, karena umat Islam semakin jauh dan semakin luas, semakin meluas di seluruh dunia. Maka syiar Islam dilakukan dengan cara melakukan sholat tarawih berjemaah di dalam masjid. Nah, kemudian disitulah semua berlalu dan berlaku sampai hari ini. Demikian sebagai informasi, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.